Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngeteh Anget, ngobrol enteng humoris antar generasi terjalin. Salam penikmat Ngeteh Anget. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan luar biasa. Semoga tergolong pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita junjungkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, podcast Ngeteh Anget hadir kembali dan masih bersama saya Adi Priyutomo di program podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan 1444 Hijriah, menggali hikmah Ramadan bersama podcast Ngeteh Anget. Dan hari ini sudah kita datangkan pembicara yang sangat luar biasa. Beliau adalah datang dari kota Purbalingga dan asli warga Purbalingga dengan kepemudaan yang sangat luar biasa aktivitasnya. Dan beliau merupakan guru dari SMK, guru agama dari SMK Widya Manggala Purbalingga. Langsung sapa beliau, siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, semoga sehat selalu. Alhamdulillah Mas Adi, terima kasih. Baik, siapa beliau? Saya perkenalkan nih. Beliau adalah Bapak Sudarto SAG. Beliau berdomisili di Bokateja masih Pak? Ya, di perumahan Bokateja. Alhamdulillah. Dan menyempatkan hadir di sini di aktivitasnya yang sangat sibuk luar biasa. Dan beliau juga pernah menjadi ketua pemuda di Kabupaten Purbalingga. Mantap banget, luar biasa. Dan hari ini kita undang spesial hari ini untuk bertausiah, bermauidhah hasanah di podcast Ngeteh Anget. Langsung saja dengan tema peran pemuda di bulan Ramadan. Monggo sarang-sarang kita saksikan tausiah Bapak Ustadz Sudarto SAG. Kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mas Adi yang saya hormati, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Amin. Sebagai insan yang beriman, marilah kita tak henti-hentinya panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pada sore hari ini kita semua masih diberi kesempatan, diberi kenikmatan sehingga bisa menjalankan aktivitas ibadah kita, baik aktivitas ibadah mahdoh maupun ghair mahdoh, dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Allahumma amin. Amin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini izinkanlah saya menyampaikan materi sedikit tentang peran pemuda di bulan suci Ramadan. Berbicara tentang Ramadan, tentunya sebagai umat Islam kita merasa bergembira, merasa senang dengan datangnya bulan Ramadan. Mengapa bergembira? Ini ada dasarnya, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus ayat 58 yang artinya disebutkan di sana, ketika rahmat Allah datang, hendaklah kalian bergembira. Kemudian dalam sebuah hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa bulan suci Ramadan itu adalah
bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan keistimewaan, di mana salah satu keistimewaannya adalah ada satu malam yang malam itu nilainya seperti 1000 bulan, atau yang kita kenal dengan istilah Lailatul Qadar. Nah, di sisi lain juga ada keterangan yang mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan tarhib, bulan pendidikan. Dikandung maksud bahwa di bulan suci Ramadan itu umat muslim, umat yang beragama Islam dan beriman itu dilatih untuk bisa menahan segala amarahnya dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di sana dididik, dilatih untuk itu. Oleh karenanya hadirnya bulan Ramadan itu sangat dinanti oleh kaum muslim, bukan hanya oleh kelompok tua, akan tetapi juga oleh para pemuda. Persoalannya adalah bagaimana sih peran pemuda itu, dan siapa sih pemuda itu? Berbicara tentang pemuda tentunya adalah hal yang menarik di setiap zaman, baik itu untuk perkembangan umat Islam maupun perkembangan suatu bangsa atau negara. Pemuda dalam Islam itu ada istilah pemuda dikatakan dengan fatan, ya, dengan istilah fatan. Nah, istilah ini muncul dalam kisah Nabi Ibrahim, di mana di sana dengan sebutan fatan yuqalu lahu Ibrahim, yang mana saat itu Nabi Ibrahim dikejar-kejar oleh Raja Namrud yang dikira untuk Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala. Kemudian dalam satu keterangan lagi di Al-Quran di surat Al-Kahfi juga disebutkan istilah pemuda itu dengan sebutan fityatun, yaitu istilah yang diberikan kepada sekelompok pemuda, 7 orang pemuda yang disebut sering dengan istilah Ashabul Kahfi. 7 kelompok pemuda yang bersembunyi dalam satu gua selama ditidurkan, ya, waktu itu 300 sampai 309 tahun. Kurang lebih itu waktunya. Kemudian dalam literasi di negara kita, pemuda itu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 yang disebut dengan pemuda adalah warga negara Indonesia yang berusia dari 16 sampai 30 tahun. Itulah definisi pemuda dalam kacamata Islam maupun dalam kacamata kenegaraan kita. Untuk selanjutnya adalah bagaimanakah peran pemuda ketika di bulan suci Ramadan. Saya berpendapat ada 4 peran yang harus bisa diambil oleh pemuda di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah pemuda itu sebagai inisiator. Pemuda itu sebagai golongan yang memprakarsai, yang mempunyai ide untuk melakukan perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Contohnya adalah bagaimana caranya menggerakkan masyarakat di sekitar musola atau masjid untuk aktif memakmurkan musola atau masjid selama bulan suci Ramadan. Yang kedua, bisa melakukan tadarus dan tadabbur Al-Quran. Yang ketiga, dengan membentuk panitia zakat untuk mengelola zakat bagi warga sekitar musola atau masjid. Dan yang keempat juga mungkin bisa dengan melakukan kajian-kajian Islam yang berpengaruh positif bagi pengembangan wawasan Islamiyah bagi warga sekitarnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sebagai kreator. Pemuda itu di bulan suci Ramadan itu harus mempunyai harus bisa menciptakan kegiatan-kegiatan
yang sesuai dengan tuntutan zaman. Apa itu? Yaitu pencipta konten, ya katalah, konten kreator. Ya. Dari pemuda itu harus membuat suatu kegiatan yang bisa jadi konten, ya, konten di media sosial. Contohnya seperti ini, podcast, kemudian TikTok, kemudian YouTube dan lain sebagainya. Lah konten-konten yang tentunya karena di bulan suci Ramadan adalah konten yang berhubungan dengan aktivitas yang mendukung kegiatan terkait dengan aktivitas di bulan suci Ramadan. Contohnya seperti ini, ada dialog melalui podcast, kemudian dialog itu kemudian disebar di medsos. Berarti dia sedang melakukan sebuah upaya islamisasi melalui media sosial. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pemuda itu adalah sebagai kolaborator. Seorang pemuda atau kelompok pemuda itu harus bisa bekerja sama. Bekerja sama dengan siapapun, dengan kelompok manapun dalam rangka untuk memakmurkan, ya, untuk memeriahkan bulan suci Ramadan. Tidak boleh hanya untuk kelompokan yang seiman saja. Kaitannya dengan hablum minan nas, kita boleh dong bekerja sama dengan pihak-pihak lain, baik yang muslim maupun non-muslim, yang penting dalam rangka untuk kegiatan yang bersifat kebangsaan, kemanusiaan, demi tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan sosial. Bisa di bulan suci Ramadan diadakan apa itu tadi, kegiatan bakti sosial, bagi-bagi sembako. Mungkin juga ada sahur on the road. Nah, ini juga bisa untuk dilaksanakan. Nah, kemudian peran yang keempat adalah sebagai komunikator. Pemuda itu harus bisa menyampaikan pesan-pesan agama Islam kepada umat. Dalam hal ini adalah pemuda itu harus bisa menyampaikan pesan-pesan yang baik kepada umat Islam agar mereka dalam beragama, dalam mencari ilmu agama itu tidak sesat. Agar apa tadi? Tidak sesat. Sehingga komunikasi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, caranya bagaimana? Untuk menyampaikan pesan-pesan itu, ya, pemuda harus belajar dakwah lah. Dakwah dari musola yang satu ke musola lain, dari masjid yang satu masjid yang lain. Itu beberapa peran yang harus bisa dilakukan oleh pemuda. Ya, perlu saya tambahkan tadi pada konten kreator ini, Mas Andi. Ya. Kenapa ini penting? Karena kita harus menyesuaikan perkembangan zaman. Dakwah dulu mungkin dakwah kita berbondong-bondong ya pada satu titik. Karena alat komunikasi ini yang sangat terbatas. Seperti itu ya. Tapi kalau sekarang banyak sekali media-media yang mendukung untuk proses islamisasi itu. Nah, terkait dengan kreator ini, karena berdasarkan survei dari sebuah lembaga WR Social dan Health Rate ya mengatakan bahwa dari jumlah penduduk Indonesia yang sekitar 274,9 juta, 170 juta itu pengguna media sosial. Luar biasa. Lebih dari 50% banyak yang menggunakan media sosial. Coba bayangkan, andaikan pemuda Islam bisa memanfaatkan media sosial yang berupa TikTok, YouTube, Instagram, ya, dan lain sebagainya untuk dakwah Islamiyah, saya kira luar biasa. Apalagi kita mengenal ada istilah generasi Z dan generasi milenial. Generasi Z apa itu? Generasi yang lahir kurang lebih
dari 1996 sampai 2012. Yang mana ciri atau karakternya adalah suka menggunakan alat-alat komunikasi untuk aktivitas kesehariannya. Kemudian orangnya jadi suka mengumbar privasi. Kemudian ambisius. Itu ciri-ciri generasi Z. Kemudian generasi milenial adalah memang tidak ada batasan kapan lahirnya, tapi para peneliti ada yang mengatakan bahwa generasi milenial itu adalah yang lahir kisaran 1980 sampai tahun 2000. Generasi ini ciri-cirinya atau karakter yang kuat adalah suka mengembangkan dirinya sendiri. Pengetahuannya selalu dikembangkan. Yang kedua, gemar membaca dan mempunyai kepekaan terhadap lingkungan sosial. Itu beberapa peran yang bisa diambil oleh pemuda kaitannya di bulan suci Ramadan. Ya, kesimpulannya adalah bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan keistimewaan, bulan pendidikan, dan tentunya pemuda sebagai entitas dalam sebuah bangsa tidak boleh diam. Pemuda harus berkontribusi. Pemuda harus bisa mengambil perannya di bulan suci Ramadan, yang mana peran itu bisa diambil ada 4. Yang pertama sebagai inisiator, yang kedua sebagai komunikator, yang ketiga sebagai kolaborator, dan yang keempat apa Mas Edi? Kreator. Kreator. Ini penting sekali. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Harapan kami sebelum ditutup saya ingin menyampaikan pantun ini. Silakan, monggo. Asik banget. Ya. Pohon beringin daunnya lebat. Asik. Besi tua berkarat. Untuk para kerabat dan para sobat, selamat menjalani puasa, semoga kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap banget. Benar-benar kayak anak muda, kembali ke anak muda ya Pak. Jadi benar-benar yang disampaikan itu sesuai dengan zaman sekarang ya, kreator, inisiator, kemudian tadi kolaborator. Ini mantap banget Pak. Semoga kita tergolong yang pemuda yang seperti itu Pak nantinya, anak-anak kita maksudnya. Amin. Okay. Amin. Baik Pak Ustadz Sudarto, ini sudah ada pertanyaan dari pemirsa Ngeteh Anget terkait dengan tema peran pemuda di bulan Ramadan. Pertanyaan yang pertama adalah, sebagai generasi milenial, tadi kan disinggung terkait dengan generasi milenial dan generasi Z nih Pak. Betul. Bagaimana cara kita agar dapat secara kontinu berkontribusi untuk kepentingan umat setelah bulan Ramadan berakhir? Okay. Kalau mungkin Ramadan sih masih tergolong imannya kuat lah, tapi setelah itu bagaimana kontribusi kita sebagai pemuda perannya? Oke. Monggo. Terima kasih. Bagaimana caranya agar generasi milenial dan generasi Z bisa terus secara kontinu dalam bahasa Islamnya istiqomah lah. Betul. Istiqomah dalam berkontribusi demi kemajuan umat Islam dan bangsa setelah Ramadan berlalu. Saya berpendapat generasi itu harus pertama adalah membangun kapasitas diri. Kapasitas diri itu dibangun melalui apa? Pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman berorganisasi. Jadi cara membangun, pertama itu yang harus membangun kapasitas diri harus dipenuhi dulu melalui apa? Pendidikan, pengetahuan, pengalaman berorganisasi. Saya yakin dengan pendidikan yang cukup, pengetahuan yang luas, pengalaman organisasi itu akan membuat andil yang besar terhadap bagaimana kontribusi kita kepada perubahan dimanapun kita berada. Kenapa orang kadang tampil di muka itu merasa khawatir, saya takut, karena dia sudah minder sendiri. Mungkin pendidikannya nggak tinggi, pengetahuannya kurang, pengalaman organisasinya kurang, sehingga tidak pede ketika tampil di muka atau ketika ditunjuk untuk menjadi pemimpin di depan. Yang kedua,
selain membangun kapasitas diri adalah membangun kepekaan sosial. Terlalu egois. Kalau kita sudah pinter, kita sudah kaya dengan wawasan, tapi kita hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi kita tidak mempedulikan kondisi lingkungan sekitar, maka seorang pemuda harus bisa menempatkan dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, dengan pengalamannya, bukan menjadikan dirinya sebagai kaum yang elitis, tapi bagaimana agar dirinya bisa menempatkan diri, mau turun ke bawah, mewujudkan itu, diimplementasikan di dalam masyarakat, menjadi masyarakat yang ikut terjun ke bawah demi pemberdayaan masyarakat. Itu yang kedua. Sepakat. Yang ketiga, membangun strong leadership. Apa itu? Kepemimpinan yang kuat. Pemuda harus punya jiwa pemimpin yang kuat. Karena apa? Karena pada waktu tertentu pasti kepemimpinan akan dipegang oleh pemuda. Kalau pemuda tidak punya kekuatan, pemuda lemah, jangan harap bangsa ke depan itu akan maju. Pemuda harus kuat. Bagaimana caranya agar kuat? Ya tadi, diawali dengan pendidikan yang cukup, pengetahuan yang cukup, pengalaman organisasi yang cukup, kemudian kepekaan pada sosial yang cukup. Dengan modal itu, maka kita punya jaringan, kita punya ide, kita punya gagasan. Idenya kuat, jaringannya kuat, disukai oleh masyarakat, maka nanti akan muncul strong leadership, kepemimpinan yang kuat. Sehingga pada saatnya pemuda harus siap untuk menjadi pemimpin. Dan suatu saat setelah memimpin juga harus siap untuk menjadi orang yang dipimpin. Mantap banget. Yang keempat adalah membangun sinergitas antar pemuda. Pemuda jangan menganggap dirinya sebagai kelompok yang terbaik, tapi pemuda harus menganggap dirinya adalah sebagian kecil dari masyarakat yang ada. Sehingga ketika bekerja tidak bisa sendirian, harus bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Pemuda Muslim harus bisa bekerja sama dengan pemuda Hindu, pemuda NU dengan pemuda Muhammadiyah dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya adalah hablum minannas. Ini, saya kira kalau itu dilaksanakan, 4 hal itu, insya Allah generasi milenial, generasi Z akan bisa berkontribusi di sepanjang zaman dimanapun mereka berada. Sepakat banget nih pemirsa Ngeteh Hangat, luar biasa. Semoga kita bisa menjadi pemuda yang seperti itu, amin. Saya rasa kita kalau kembali ke muda dengan bimbingan oleh Pak Ustadz Sudarto, pasti kita akan luar biasa, mantap. Jadi pengen muda lagi nih Pak. Oke, ada pertanyaan yang kedua nih Pak Ustadz. Generasi milenial atau generasi Z memiliki karakteristik masing-masing. Karakter apa yang harus dimiliki kedua generasi ini agar dapat memajukan agama Islam secara khusus dan bangsa secara umum? Oke, terima kasih Mas Andi. Berbicara tentang karakter memang berbicara tentang kepribadian manusia itu sendiri. Berbicara karakter adalah hal yang menarik pada setiap zamannya. Persoalannya adalah karakter apa yang harus dimiliki oleh generasi milenial dan generasi Z agar bisa membangun demi kemajuan umat Islam dan kemajuan bangsa secara umum. Yang pertama adalah karakter moralitas. Moralitas penting sekali. Berbicara tentang moralitas, sampai hari ini kita belum pernah berhenti atau belum pernah mengakhiri bicara moralitas. Kasus-kasus yang terkait dengan moralitas, sepanjang manusia itu masih hidup, maka di sana kita masih tetap bicara tentang moralitas. Hari ini kita diramaikan dengan berita-berita kekerasan, baik itu dalam keluarga, ada anak membunuh orang tua membunuh anak, kemudian ada anak pejabat membantai rakyat jelata, dan lain sebagainya. Nah, karakter-karakter moral ini, contoh yang perlu dibangun adalah bagaimana kita membangun karakter yang harus dibangun, kejujuran. Pemuda itu harus jujur, walaupun jujur itu kadang menyakitkan, tapi dalam sebuah hadis dinyatakan, qulu haqqan walaqana muran, katakanlah yang benar
meskipun itu menyakitkan atau pahit. Ini kejujuran, ini harus dimiliki oleh pemuda. Yang kedua adalah sopan santun. Sopan dalam hal ini bisa dicontohkan dalam berpakaian. Kita melihat anak-anak muda sekarang, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, dengan adanya media sosial, mereka bisa mengakses bagaimana budaya Barat bisa ditonton, bisa disaksikan baik sendiri maupun rame-rame, sehingga mereka menggunakan busana yang sedang ngetren saat ini, yang mana busana itu belum tentu pas dengan agama keyakinan yang kita yakini, dan juga termasuk norma yang ada di bangsa kita. Itu sopan, santun. Mohon maaf, berbicara tentang kesantunan, hari ini kita kadang ngenes melihat anak-anak kecil yang tidak bisa berbahasa kepada orang tua, yang tidak memiliki etika yang baik kepada orang tua. Pak Kadit mungkin pernah ketika sedang jalan ada anak kecil sedang main game-gamean, main HP, nggak disapa itu Pak Adi. Iya, kadang malah bilang awas kayak gitu. Itu nggak disapa. Nah, tugas generasi milenial dan generasi Z ke depan adalah harus punya sopan dan santun. Sepakat. Itu, contohnya itu karakter moralitas dan tata krama juga penting sekali. Pak Adi mungkin punya santri lah, punya murid lah ya. Ada anak yang ketika mungkin cium tangan, ada yang sudah cium tangan, ketika balik kanan maju jalan. Ada yang gitu ya Mas Adi? Ada. Tapi ada fenomena juga, ada anak yang cium tangan nggak mau balik kanan, dia mundur. Ya. Dia mundur. Pernah lihat. Dia mundur. Nah, itulah sesungguhnya bagaimana kita dari lihat sikap itu saja kita sudah bisa membedakan. Dan sekarang udah jarang nih. Nah ini seperti itu. Nah ini ada anak, kalau dulu kita mungkin ketika berjalan dengan orang tua aja nangarepe orang sopan. Kalau sekarang anak kecil mau lari dulu, yang muda lari dulu, yang tua malah tinggal. Orang tuanya carry kayak gitu ya. Betul ya. Kalau enggak, tapi di sisi lain ada menghormati orang yang tua di depan, yang muda di belakang. Lah ini generasi ini harus nilai itu, karakter moralitas itu yang perlu dibangun terus-menerus. Yang kedua, karakter kinerja. Ya bagaimanapun kalau sudah punya moralitas, karakternya kuat, butuh kerja kan? Betul. Butuh penghasilan kan? Iya. Penghasilan untuk menghidupi dirinya di dunia ini, maka dibutuhkan namanya karakter kinerja. Ya, karakter kinerja ini contohnya kedisiplinan. Kalau sudah kita terjun dalam sebuah pekerjaan, dalam perusahaan, kita harus taat kepada aturan yang telah ada, SOP yang berlaku. Masuk jam 7 jam 7 kurang seperempat sudah di TKP, sehingga jam 7 sudah tidak terlambat. Kedisiplinan termasuk sholat. Kalau orang Islam, kan dalam Islam kan ada kaidah, perbaikilah sholatmu, Tuhan akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Ya, betul. Ini sekarang kita sering melihat orang ketika mendengar adzan, ketika berangkat, padahal dekat dengan mushola atau masjid, mereka masih lagi duduk-duduk. Ada loh ya. Ada loh ya, bukan berarti banyak, itu enggak ada. Kita lewat berangkat lihat orang itu lagi ngobrol, lagi ngerokok kayak gitu ya. Begitu sudah kita pulang dari mushola masjid, ternyata orang itu masih. Ini kan PR buat kita. Nah, ini generasi milenial, generasi Z, jangan seperti itu. Harus disiplin dalam sholat. Begitu dengar ada adzan, maka segera ambil air wudu untuk mengerjakan sholat. Itu kedisiplinan. Yang kedua, keuletan. Generasi sekarang kan masih udah instan lah ya, kayak makan mie ayam. Kepengennya kerja sing langsung oleh gaji gede. Betul. Tanpa ada proses. Itu.
usaha baru sedikit lah bangkrut, ya. Capek. Kemudian istirahat, akhirnya nganggur lagi kan, gak mau mencoba, merasa nggak pas selalu ya. Iya betul seperti itu. Padahal hidup ini adalah proses, dan hasil insya Allah tidak akan ya mengkhianati proses. Betul, sepakat banget. Ya, makanya generasi Z dan milenial itu harus punya karakter yang kuat tentang keuletan dalam berusaha maupun belajar. Jangan takut gagal, jangan takut gagal ketika ingin berhasil. Oke, mantep banget Ustadz. Itu kita jadi tergugah jiwa mudanya dan menjadi pemuda yang benar-benar siap untuk menghadapi masa depan setelah Ramadan ini berakhir. Semoga nanti apa yang disampaikan oleh Ustadz Sudarto SAG menjadi bekal kita sebagai generasi Z dan atau milenial untuk menggapai apa yang kita inginkan menjadi lebih baik lagi di sebelum-sebelumnya, gitu ya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ustadz Sudarto sudah mampir di sini. Semoga berkah dan menambah wawasan kita semua pemirsa Ngeteh Anget, dan juga untuk Pak Darto Sudarto sendiri semoga panjang umur, sukses selalu, sehat selalu, dan jangan lupa untuk bisa terus bersama pemuda-pemuda yang ada di Purbalingga atau sekitarnya, selalu mendampingi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Pemirsa Ngeteh Anget, untuk hari ini kebersamaan pemirsa Ngeteh Anget, terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita dan semangat kepemudaan kita terkait dengan generasi kita adalah generasi milenial dan generasi Z. Terima kasih. Saya undur diri. Jangan lupa untuk nonton podcast Ngeteh Anget spesial Ramadan setiap hari jam 5 sore hanya di channel YouTube Ngeteh Anget Podcast. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe Ngeteh Anget Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.